Sunan Kalijaga atau Susuhunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad 16. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit yang berakhir pada 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang atau tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450-an dengan nama Santi Kusumo atau Raden Syahid. Yang dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Empu Santi Badra atau Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangarum. Kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Maladresmi Raja Lasem yang bergelar Raja Sawardana. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama, sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Brangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari Empu Awang atau Santi Puspo atau Said Abu Bakar. Dan Sunan Kalijaga adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati, sehingga disukai oleh teman-temannya. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, beliau menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishak, adik dari Sunan Giri, mempunyai 3 anak, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh dan Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Sunan Kalijaga juga menikah dengan Puteri Arya Dikara. Dari pernikahan itu, lahirlah Raden Ayu Panengah, yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Sebelum menjadi Wali Songo, Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Syahid adalah seolah pencuri. Namun, beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmatinya sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu, Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit Pusat. Kemudian, rasa solidaritas dan simpati dari Raden Syahid kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten kerajaannya. Setelah melakukan pencurian, Raden Syahid secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Suatu hari, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang.
Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Pada saat itu, masyarakat Indonesia ini masih memiliki kepercayaan dinamisme, animisme, dan Buddha. Sehingga strategi utama dalam proses menyebarkan dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu, pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka akan mudah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran, salah satunya adalah Kidalang Bengkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian masyarakat banyak. Bahkan jika beliau melakukan pentas di suatu desa, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan beliau. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya. Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau menentang adat istiadat. Lagi pula, Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan cara halus, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah. Di masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga dianggap sebagai wali yang paling populer dan sebagai guru agung. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir dengan bentuk dedaunan, saat menggunakan wayang dengan corak Islam sehingga muncul lakon wayang seperti Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Punakawan. Jimat Kalimasada adalah bentuk perlambangan dari kalimat syahadat, yang mana terdapat nyanyian Kidung Rumekso Ingwengi. Sunan Kalijaga menjadikan lakon wayang tersebut sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Dalam pewayangan ini, hampir seluruhnya mementaskan kisah tentang tasawuf dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan kebatinan. Berhubung masyarakat pada kala itu adalah pemeluk Buddha atau Hindu, sehingga pengajaran tentang kebatinan adalah hal yang cocok, saat menggunakan gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama syahadatain, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. Serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumeksa Ingwengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Bahkan,
Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat Macapat dan Danggula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan blangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan surjan. Beliau juga menggagas perayaan Sekatenan, Garebeg Maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Ketika wafat, ia dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat kota Demak Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia.